sosok roh gentayangan korban tergiling mesin industri pabrik kertas. Pada tahun 1989 adalah masa-masa kejayaan pabrik kertas tersebut. Pabrik kertas tersebut mempunyai pekerja sebanyak 700 orang. Pada masa itu, pabrik itu jadi penopang utama mata pencarian masyarakat setempat. Tepatnya pada tahun 1991, pabrik itu memakan korban untuk yang pertama kalinya. Saat itu ada 2 orang yang bekerja di pabrik itu yang bertugas di bagian mesin yang sangat besar. Mesin itu adalah mesin penggiling bahan-bahan dasar pembuatan kertas. Yang jelas, mesin itu mempunyai tenaga dan daya hancur yang sangat luar biasa. Hari itu tepatnya jam 2 siang, selesai jam istirahat kerja. 2 orang pekerja ini menjalankan tugasnya, bekerja memasukkan bahan-bahan dasar kertas untuk digiling. Waktu kejadian itu, salah satu dari 2 orang pekerja ini memakai baju lengan panjang, beralasan baju yang biasa dia pakai masih belum dicuci dan kotor. Di saat mereka berdua tengah asik bekerja, memasukkan bahan-bahan untuk digiling, mereka merasa haus. Lalu salah satu dari mereka pergi keluar mencari minum tanpa punya firasat apa-apa. Pekerja yang menggunakan lengan panjang ini terus melanjutkan bekerja, sementara temannya mencari minum keluar. Dan disitulah kejadian di mana baju lengan panjangnya menjadi malapetaka. Lengan dari pekerja itu tersangkut di mesin penggiling dan seketika pekerja itu tertarik ke dalam mesin penggiling tanpa sempat berteriak. Dengan sekejap, mesin itu menjadikan tubuh pekerja itu hancur lebur tak tersisa bercampur dengan bahan-bahan dasar kertas. Tidak lama kemudian, temannya yang tengah mencari minum datang dan melihat di tempat kerja temannya tidak lagi terlihat di situ. Temannya berteriak, memanggil karena suara mesin yang cukup berisik. Temannya terus mencari, tapi tak kunjung ketemu. Sampai tiba waktunya pulang, temannya beranggapan mungkin dia ada urusan mendadak sehingga tidak mengabari saya kalau dia mau pergi. Sampai keesokan harinya, temannya yang menghilang itu tidak muncul jua. Sampai sore harinya, pekerja lain menemukan sepasang sepatu yang sudah compang-camping di bahan dasar kertas yang sudah tercincang. Dan temannya itu mengenali sepasang sepatu itu, dan dia mulai sadar bahwa temannya sudah jadi korban mesin gilingan kertas itu. Dan disitulah arwah korban gilingan mesin kertas mulai gentayangan. Hari demi hari mulai ada penampakan, dan sosok itu sering mengganggu pekerja dan sering menampakkan diri dengan wajah yang dipenuhi luka dengan tanda aroma bau busuk yang sangat menyengat. Kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Security yang bertugas malam menjaga pabrik itu
tidak luput dari gangguan arwah korban gilingan kertas tersebut. Terkadang dia mendengar suara orang menangis di tengah malam, dan kursi yang tiba-tiba bergeser, mesin gilingan yang tiba-tiba berbunyi. Sesekali security itu melihat penampakan wajah yang penuh dengan luka, dengan bau busuk yang sangat amat menyengat. Dengan seiringnya waktu, satu persatu karyawan pabrik tersebut mulai banyak mengundurkan diri. Tepatnya pada tahun 1993, pabrik itu mengalami kebangkrutan. Tidak ada orang yang mau bekerja lagi di pabrik itu. Akhirnya, gudang dan bangunan pabrik itu menjadi kosong tak berpenghuni. Menjadi bangunan yang terbengkalai, tahun demi tahun, pabrik itu menjadi bangunan yang sangat angker. Konon, di pabrik terbengkalai itu banyak dari kesaksian warga yang pernah melintas di tempat pabrik itu sering mencium bau busuk yang sangat amat menyengat, dengan disertai penampakan wajah yang penuh dengan luka. Tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam bangunan tua pabrik kertas tersebut. Mungkin saat ini bangunan tersebut sudah menjadi sarang para demit. Kita sebagai manusia harus mengakui eksistensi para penghuni dunia tak kasat mata, bahwa mereka itu memang benar-benar ada. Wallahu a'lam. Semoga di cerita horor kali ini bisa dijadikan pengalaman dan pelajaran. Sekian dari kita, sampai ketemu di episode selanjutnya.